Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Susanti dengan NPM 2019 43 50 2575. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat untuk melakukan pengelompokan bahan makanan menggunakan algoritma K-means. Aplikasi yang saya buat berbasis web dan memiliki beberapa fitur utama, yaitu pengelolaan data bahan makanan, kemudian ada proses clustering, kemudian hasil clustering, dan visualisasi dalam bentuk grafik. Pertama, setelah masuk ke dalam aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini, terdapat beberapa informasi data yang ada di dalam sistem, yaitu sejumlah data bahan makanan yang telah diinput, kemudian data jumlah klaster yang digunakan, lalu kemudian ada tentang sistem yang dibuat, kemudian ada distribusi klaster, yaitu grafik dari hasil klaster dan ringkasan hasil dari clustering. Selanjutnya, data bahan makanan. Di dalam menu data bahan makanan ini terdapat tambah data, yaitu untuk input data, kemudian ada import Excel. Sekarang kita coba untuk menambahkan data. Saya contohkan satu bahan makanan beserta parameter energi, karbohidrat, dan protein, lemak, serta seratnya. Setelah terinput, kita klik simpan. Data yang kita input sudah masuk ke dalam tabel data bahan makanan. Kita bisa mengeditnya. Ini saya contohkan untuk diedit. Saya rubah. Lalu kita klik simpan lagi. Yang dirubah akan muncul, kemudian saya akan mencontohkan untuk menghapus. Akan hapus. Untuk data bahan makanan, kita juga bisa mengimport dari Excel untuk file yang sudah kita sediakan. Itu file bahan pangan dengan 145 data bahan. Kemudian kita klik import Excel. Dan data bahan pangan yang sudah kita siapkan bisa terimport ke dalam aplikasi. Di sini ada 145 data yang sudah saya siapkan.
Selanjutnya saya masuk ke bagian proses clustering. Data yang telah kita input tadi akan kita proses dengan menggunakan algoritma K-means. Kita bisa menekan proses K-means, kemudian aplikasi akan menghitung centroid awal dan jarak setiap data masing-masing centroid menggunakan Euclidean distance. Setiap data yang kemudian dimasukkan ke dalam cluster berdasarkan jarak terdekat. Ini sudah ada hasilnya. Setelah itu, centroid dihitung kembali sampai proses memperoleh kondisi konvergen. Di sini ada keterangan clustering K-means selesai sampai iterasi ketiga. Jadi sistem menghitung sampai iterasi ketiga. Kemudian pada hasil clustering, di sini ada keterangan clustering 1 kelompok bahan pangan dengan kandungan rendah kalori tinggi nutrisi, C2 kelompok bahan pangan dan kandungan tinggi kalori rendah nutrisi, kemudian C3 kelompok bahan pangan kandungan rendah kalori tinggi nutrisi, dan C4 dengan kandungan tinggi kalori tinggi nutrisi. Data setiap cluster dipisah masing-masing tabelnya di dalam hasil clustering. Kita bisa mencetak data menggunakan format PDF. Saya akan beri lihat hasil laporan untuk klaster. Di sini terdapat ringkasan hasil serta keterangan masing-masing klaster. Kemudian selanjutnya terdapat menu grafik klaster. Pada halaman ini hasil clustering ditampilkan dalam bentuk grafik, dan grafik menunjukkan jumlah data yang terdapat pada masing-masing klaster. Sudah saya klik. Jadi secara keseluruhan aplikasi ini dapat digunakan mulai dari proses memasukkan dan mengelola data bahan makan, melalui melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means, melihat hasil pengelompokan dalam bentuk tabel maupun grafik, hingga menghasilkan laporan. Demikian demonstrasi aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.